saya ingin menceritakan Pontianak Herbal ini untuk khusus mengobatin asam lambung. Cuman asam lambung atau bisa penyakit lain? Khusus asam lambung. Jadi asam lambung ini kan banyak kategori ya. Kadang-kadang ada yang sakit yang menyerang ke kepala, hidung, telinga, tenggorokan. Kita hanya mengobatin lambung aja. Izin kemarin keluarnya dari Balai POM di tahun 2024 di bulan 8 akhir tanggal 31 bulan 8. Dan proses karena saya ini gagal teknologi yang kurang paham dengan komputer. Ya proses ini agak lambat lah ya, karena saya sendiri yang bekerja, bukan karena kan ini usaha baru ya. Jadi semua proses harus saya pahamin dulu. 2021 saya sudah jual kampelan gitulah. Sebelum ada produk ini, ya jual kucing dalam karung gini, kucing-kucingan lah. Jual di Facebook, jual di WA. Karena kan sebelumnya ini kan saya dulu ini kan petani jambu ya. Jadi di kontak WA ini banyak customer yang di luar pulau. Dan Facebook juga banyak teman-teman yang mengenal diri saya lah ya. Jadi kan ya jual di situ aja posting. Jadi banyak yang ada sembuh, makanya saya berpikiran untuk maju ke kemasan yang lebih bagus lah, kayak ada izin. Gitu. Berarti awal mulanya masih kayak belum ada kayak packaging kayak gini ya? Belum. Awal cerita ini saya tidak ada basic sama sekali, tapi kan karena dari tahun 2020 ya, pas lagi zaman corona saya pernah sakit asam lambung. Waktu 2020 itu saya sakit asam lambung itu karena apa ya, corona ya. Saya banyak minum vitamin itu menghantam lambung saya. Sebelumnya saya sudah ada punya histori sakit lambung karena sering minum kopi, rokok, makan tidak teratur ya. Ya tapi saya hiraukan, dan saat itu saya pernah masuk rumah sakit lah waktu di tengah malam hari itu. Ya berobat di rumah sakit ya, pertama kali ya dokter udah pesan jangan jaga pola makan ya, tapi kita masih bandel ya. Ya hantam-hantam kopi terus, karena namanya kopi rokok itu sebagai seorang petani, asli petani ini nggak bisa lupa ya, lepas lah ya pikiran kita. Ya namanya pelokot tuh tak bisa lepas lah sama kopi. Iya, ya kayaknya teman karib kayaknya ya, kopi sama apa tadi rokok itu kayaknya bestian deh kayaknya. Ya seperti itulah. Jadi ya sakit ya masuk rumah sakit. Habis itu ya mungkin dari rumah sakit ini agak mahal ya. Kita berkenalan dengan yang namanya asisten dokter ya. Kita minta nomor teleponnya, pas kita sakit kita telepon suruh datang. Ya kita bayar jasa. Berapa kali lah masuk seperti kayak gitu, nggak kunjung sembuh. Nggak kunjung. Berarti kemarin apa lambung koko udah, lalu tingkatnya udah kayak gimana gitu? Kalau tingkatnya masalah sakit ini ya saya rasa gimana ya, pernah waktu malam hari saya menjerit, lidah udah kayak kekeringan, mata sudah buram, telinga sudah berdengung, menjerit meminta pertolongan dari keluarga, membawa saya secepatnya ke rumah sakit. Ya saya kan punya keluarga juga ya yang mempunyai lamon ini. Jadi kan begitu saya makan obat datang suntik nggak ada kunjung sembuh. Saya tahu dulu di Medan ada keluarga yang punya resep ini. Jadi saya telepon, saya minta resepnya. Ya kalau kemarin kan ada buku-bukunya juga kan, karena buku-bukunya itu yang peninggalan dari keluarga itu udah nggak dipakai lagi gitu loh. Jadi ya saya minta resepnya, keluarkan buku itulah. Buku itu ya sudah lebih kurang 80 tahun 90 tahun masih ada saya simpan. Testimoni dari chat aja. Oh chat. Ya. Berarti udah banyak dong pelanggannya ya? Kalau masalah pelanggan ini kadang kan orang kan pertama ya, yang beli kampelan ini pertama mereka sudah, yang saya tahu ya, mungkin sudah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh. Ya mereka bertaruh nyawa lah sama saya kan.
Ini gimana sih cara seduhnya? Diseduh atau kayak obat atau gimana? Dia sudah kita giling jadi tepung. Jadi tinggal seduh air panas, isi 50 gram, 50 cc lah air panas sedikit, diaduk. Habis itu kan kondisi di gelas itu kan airnya terlalu panas ya, kan nggak bisa langsung minum. Tambah lagi 50 ml air biasa, diaduk lagi, langsung minum sampai habis. Komposisinya apa-apa aja sih sampai bilang main kucing-kucingan gitu? Emangnya ada bahan berbahaya atau gimana? Karena bukan barang berbahaya, karena kan dimanapun di Indonesia, yang namanya Indonesia, hidup Indonesia ini kan semua kan harus ada izin-izin. Kayak kita buka usaha ada UD, CP, PT kan. Tapi kan sebelum saya maju ke Balai POM ini kan saya berpikir apa cuma hanya saya yang sembuh aja, tapi saya kasih coba dulu ke karyawan saya yang sakit, sama sembuh kan. Jadi saya coba beradu nasib lah ya kan, jual di Facebook, posting, ada yang mau beli ya syukur kan, banyak kok yang beli juga, tapi ya nggak selancar yang kita harapin lah ya kan. Banyak penderita tuh sebenarnya pintar, tapi mereka tidak mau tahu. Artinya kan di Google, di YouTube kan sudah banyak diceritakan, oh ini pantangan asam lambung gini, gini, tak boleh minum kopi, teh. Masa bodoh lah dia. Nah, jadi yang itulah yang membuat penderita tuh selalu nggak sembuh. Sampai harusnya 2 saset. Jadi karena awalnya saya daftar ke Balai POM itu, saya bingung kan. Jual berapa, isinya gimana ya kan. Jadi saya bikinnya agak banyak. Jadi orang kan selalu bertanya ya, isinya berapa? Oh isinya cuma 8 saset, 10 saset. Orang udah mundur. Ada kamcau itu apa banyak. Kamcau ya? Itulah makanya harus dibuka di gitu ya. Dari sebelah aja deh mungkin orang dengar lah kamcau. Ini diimpor atau ada di Indonesia gitu? Semua beli di toko Cina, Bu. Toko Cina yang seperti yang ada di, kadang-kadang kita pesannya dari Jakarta, kadang ada kirim dari Medan juga. Enggak ada di sini ya, di lokal kita ada juga di Pontianak. Terus apa lagi kamcau kayak kunyit, kayak jahe, itu semua ada komposisinya, ada di belakang label. Apa lagi? Udah itu, cuma itu aja ya? Banyak Bu, ada 9 jenis. 9 jenis. Ada ramuan rahasia mungkin ya, off the record mungkin? Enggak ada Bu. Enggak ada, karena kalau KLP POM enggak ada rahasia ya. Karena gini, ya. rahasianya tuh di opennya. Karena kita bercerita orang, gimana ya, kenapa ya? Rahasia tuh di ovennya. Pembakarannya. Ya. Pengeringan ya, pengeringan mungkin dari orang bercerita, mungkin lihat saya ini penjual obat nih mungkin sales ya kan, ya mungkin ada tekniknya lah. Yang saya cerita ini yang tahun 2021 ini saya pernah menanganin yang sakitnya kaki tangan dingin, seperti keluar ke tempat keramaian dia takut, ada yang sering hidung kayak flu ya, kayak seperti kayak tersumbat, tenggorokan kayak mengajar ada kayak beras seperti nasi di situ. Itu seret, yang seret gitu ya. Susah telan. Nah itu yang pernah saya tanganin. Berhasil kah dia setelah minum ini Pontianak Herbal ini? Atau masih dia harus minum dulu step by step, masih minum lagi? Enggak, ini minum ini tidak berketergantungan enggak berketergantungan. Jadi begitu minum, yang namanya manusia, yang namanya sakit asam lambung ini kalau udah sembuh tetap pasti bisa kumat lagi ya, apalagi yang namanya terlambat makan itu. Kita manusia sehat aja kalau terlambat makan pasti sakit. Pusing, udah ya. Sebenarnya sakit asam lambung ini gampang disembuhkan. Hanya cuma makan ikan, ayam, kukus dengan pakai garam. Nggak boleh namanya berminyak-minyak. Goreng gitu nggak boleh juga. Goreng kan berminyak ya. Kalau dibakar boleh kali. Saya kurang referensi karena saya nggak pernah kasih tahu pelanggan customer saya. Saya kebanyakan sih bahasinnya dari kukus sama rebus pakai garam. Dan sering minum air hangat aja. Begitu. Selama dia minum ini ya selama 3 hari 4 hari udah kelihatan hasilnya kok. Asal pola makan dijaga. Nanti sampai ada waktunya setelah konsumsi ramuan ini, ya kadang-kadang kan
yang kita ingin ceritakan, penderita ini sebenarnya kan kita harus tahu sakitnya sudah berapa tahun. Kalau sakitnya cuma baru aja masa mual-mual, mungkin satu bungkus ini konsumsi sampai habis sembuh kok. Satu bungkus terus setiap hari minumnya. Dan Ya, harus rutin. dibarengi pantangan ya, pantang-pantang gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh sampai itu. jaga pola makan selama 3 minggu lah. Oh, begitu. Ya, kalau yang sakit yang sudah parah ya pernah saya referensikan minum selama 10 hari, selama 5 hari lagi ada stok cadangan. Ya silakan minum kopi, silakan makan yang pantang asam lambung. Kalau tidak kambuh ya tidak usah minum lagi. Kalau tiba-tiba ada kambuh, cepat-cepat seduh air minum. Ya, begitu udah ada perubahan, is oke mau berhenti enggak gitu ya. Memang Gimana? udah wajib berhenti. Ini sebenarnya waktu audit kebetulan saya juga yang ditugaskan Oh, untuk mengaudit pantasan. kemarin. Jadi untuk bahan kemarin hampir tidak ada masalah karena bahan-bahan yang digunakan ini bahan-bahan nabati semua. Oh, ya. Jadi masuk dalam positive list sebenarnya. Ya, Atau ada kayak bahan tambahan nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Jadi tidak ada bahan tambahan dan bahan-bahannya itu bahan nabati yang baru diproses secara fisik, kan kita bisa lihat ya, baru diproses, maksudnya misalkan seperti akar-akaran, baru dipotong-potong kemudian dikeringkan. Jadi bahan-bahan itu yang digunakan oleh di perusahaan ini, menggunakan barang-bahan seperti itu. Dan kalau di LPPOM MUI itu agak lebih ringan pekerjaannya untuk menganalisis bahannya Karena tadi udah benar gitu ya. karena bahannya sudah benar, dan apalagi sebelum diaudit oleh LPPOM, diaudit dulu oleh BPPOM, jadi sudah keluar dulu BPPOM-nya. Nah, jadi gimana waktu Bang auditnya, Bang? Itu tapi tempat toko ini terpisah. Terpisah dari rumah tangga? Ya, terpisah dari rumah tangga. Jadi dan memang rumah yang didesain khusus lah untuk produksi. Jadi ada alur produksinya juga terlihat gitu. Jadi Alat yang digunakan juga waktu mau produksi ini? ya alat-alatnya, apalagi ya alatnya Ada alatnya khusus atau gimana? sudah khusus. Dan kalau saya bilang yang punyanya Koko ini termasuk yang canggih lah, punya alat-alat yang Berarti karyawannya juga mungkin udah higienis kali ya, udah pakai gimana-gimana gitu ya? Masih belum jalan lah, Bu. Intinya kan segala sesuatu itu ya Merangkak dulu. ya merangkak dulu, branding dulu. Bagi yang ingin membeli produk Co Michael ya, karena udah lisensi dari LPPOM, kemudian BPOM. juga BPOM kemudian juga. dari pernyataan dari BPOM LPPOM sendiri, bahan-bahannya bagus, baik, dan juga pengolahannya benar gitu ya. Tadi Koko ngomong, ini pembelinya sampai jauh-jauh loh Mbak Win, ada yang Iya. di Kupang, tadi Oh. dilihatin sama saya ada Jember, jauh dong dari Aduh. Pontianak. Itu tuh mereka tuh taunya dari mana Dari kok? mana? Facebook. Oh, Facebook. Tapi kok dia percaya Koko jual itu bisa ampuh gitu loh. Emang Koko bacain apa-apa di situ? Sebelumnya saya kan bercerita kan, saya awal mula saya petani jambu madu. Saya sering masuk TV lah ya. Kayak seperti liputan dari wartawan. Ya mungkin satu branding saya tuh saya dipercaya orang. Ya mungkin kan dari ya saya bersyukur dari tanaman berkebun jambu inilah. Saya ada bikin konten YouTube juga yang tidak berproses dolar ya kan. Kemarin dolarnya ada nggak tahu gimana kan. Ya mungkin dari situ ya mungkin mereka percaya branding itu. Selain keringat ada efek samping selain itu minum konsumsi ini? Cuma hanya Apa ada buang air besarnya lebih sering atau gimana? Buang air kencing juga gitu? kalau penderita sakit asam lambung ini rata-rata susah BAB ya. Nah, tapi setelah ini kok Bang konsumsi ini ada nggak tanda misalnya lebih sering gitu? Dia tetap pertama kali minum tetap dia BAB-nya tuh berbeda. Oh, Begitu konsumsi minum sekali aja ya dia kayaknya gimana ya, berbeda. Dia kotoran ini kayak pencar gitu, seperti mencret gitu, tapi dia kayak ada seperti kotoran berminyak gitulah. Oh, Nah, berarti efek samping itu ya berarti ya? Enggak juga? Itu Itu termasuk efek samping dari ini atau enggak, itu biasa aja? Itu biasa aja. Biasa Yang paling luar biasa itu yang paling kita Keringat. takuti keringat. Tiba-tiba kita tidur malam bisa jam 10 malam, tiba-tiba keringat tuh bisa datang mendadak.
Keringatnya gimana sih sampai kayak keringat basah, Keringat gitu? basah. atau Kayak gimana? kadang kalau penderita sakit yang lama itu kayak keringat jagung, Bu. Badan basah. bulu-bulu gitu Keringat ya. dingin gitu mungkin ya, keringat Beda dingin terus kali. keluar. Beda. Dia begitu minum kan badan kita hangat dia. Kayak gerah. Gerah itu ada yang kayak seperti kena AC langsung, itu pasti tetap masuk rumah sakit. Oh gitu. Jadi kalau diusahakan kalau udah keringat dingin jangan kena angin gitu Ya ya. jangan kena angin, jangan berkendaraan bermotor, jangan kena AC, jangan kena kipas angin. Begitu tiba-tiba ada perubahan di malam hari jam 10, jam 11, cepat-cepat keluar. Baju basah diganti. Tangan kaki keluar keringat dilap. Oh gitu. Itu yang selama saya tangani pasien ya. Kan ada pasien juga yang jujur. Saya sakitnya begini loh kok. Oh, saya dapat ilmu dari mereka, data-data mereka tuh semua sama. Yang seperti di mana ya, kayak cewek itu ya sakitnya udah parah. Tapi kalau untuk Kota Pontianak sendiri udah ada juga yang testimoni berhasil. Kalau kita Kota Pontianak ada juga, ada yang tak mau di video, ada yang mau di video. Oh, berarti mereka rata-rata berhasil ya? Ya ada berhasil, bisa kita buktikan lewat dari chat ya. Kadang-kadang kan ada orang sakit asam lambung ini ya, sebenarnya kan ya saya berharap mereka memberitahukan bahwa saya minum gini-gini. Iya, maksudnya Ya. mulut ke mulut gitu ya. Kadang-kadang bilangnya. kan cerita ini kan sebenarnya ya kalau bercerita sedikit memberikan informasi kepada orang sakit, apa salahnya ya kan? Iya. Kadang kan ada yang sebenarnya sih bukan salah orang itu yang tak mau memberikan informasi kepada mereka. Sebenarnya gini loh, kayak saya ini sembuh dari obat jamu ini ya kan, tiba-tiba ibu sakit. Nah, ibu sakit, ya tiba-tiba saya kasih tahu beli sama ini. Tapi ibu belilah sama si begini kan. Tapi ibu gak jaga pola makan. Jadi orang baik tidak ada kata terima kasih, jelek dia selalu ngomong. Iya, percuma Banyak aja kan- ya kalau konsumsi Gitu. tapi pola makannya masih Ya, nggak Pak. patuh. Iya. Banyak kan orang seperti ini dokter ya. saja kita minum obat dokter saja, dokter Iya. menyarankan tidak boleh makan ini, makan itu gitu ya. Harus Ya. ada pantangan. Iya. Berarti selama ini mereka kalau mau dapatkan produk koko di mana nih? Pakai WA saya dulu gitu. WA. Ke 0823 021 77 000. Harganya berapa? Harganya berapa? Kalau ini untuk saat ini saya patokan harga tuh 85.000 per pack ya. Isinya? Apa? Isinya 15 pack ya, 15 pack Saset. itu Apa sih? Kayak teh ya? Saset gitu ya. boleh kita buka lah ya. Oh, boleh lah. Ini kita buka lah ya. Dia kayak apa teh ya? Dia kayak bukan teh, dia seperti Serbuk. Iya. Oh, saset ya. saset. Saset. Nanti baru diseduh ya. Ya diseduh air. Oh, air. ini 85 isinya 15 ya. Ini untuk sekali minum. Untuk sebenarnya kalau lebih bagus sih 2 saset sekali minum, karena itulah Sekali minum 2 saset. karena ini dosisnya sedikit. Dan caranya juga ada di sini ya, aturan pakainya juga ada ya. Ada. Tapi di yang saya daftarkan di Balai POM nih 2 kali 1 saset. Baik. Tapi saya berpikir lagi nggak efektif. Oh, nggak efektif. Waktu kita sudah di penghujung, kami mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, hanya 1 menit saja kok. Pesan saya sebenarnya tidak ada lagi lah ya. Intinya produk Pontianak Herbal jangan kita ragukan lagi, bisa sembuhkan penyakit lambung ya. Kalaupun saya berbohong, ya mungkin dosa ini saya terima. Itu aja sih. Tapi manfaatnya sudah koko rasakan ya. Kadang sendiri. saya minum kopi pun kadang saya sakit saya langsung minum kok. Nah, kayak ada ini yang bagian video mereka saya kena ya suruh minum, ada efek, maka mereka tuh jadi tim saya. Dek tolong bikinkan video lah, mereka datang ya udah gitu aja. Oke, sekarang kita ke LP POM. Silakan Bang Hari untuk mengajak teman-teman kita para pelaku UMKM yang belum melaporkan produknya ke LP POM. Silakan. Baik, untuk teman-teman UMKM
Jadi segera mendaftarkan produk-produknya untuk disertifikasi halal. Jadi prosesnya mudah. Iya. Dan nanti akan dibantu, kalau di LP POM akan dibantu secara penuh oleh LP POM untuk proses sertifikasi. Iya, di mana kantornya? Kita ada di Mujahidin, di Masjid Mujahidin. Jadi silahkan saja datang ke sekretariat kita di Masjid Mujahidin di bawah itu. Nanti silahkan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita itu mulai dari jam 9 sampai jam 4. Mungkin bulan puasa ini mungkin lebih awal. Lebih awal ya. Jangan gunakan calo ya. Ya, jangan langsung aja, ada kejadian jangan sampai langsung aja ke sana. Teman-teman dari LP POM akan setia membantu ya, dari awal sampai akhir keluarnya sertifikat itu ya. Oke, Mbak Win. Baik pendengar dan juga pemirsa di kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak, demikian tadi dialog kita di Mozaik Indonesia bersama Bapak Michael Su yang merupakan owner dari Pontianak Herbal, dan juga ada Bapak Risma Hardian Ashari yang merupakan auditor dari LP POM Kalimantan Barat. Dan